Bab 61 Vicky. Sekali tendangan membuatnya terlempar ke lantai. Saat ayunan kaki lainnya dilayangkan, tubuh kekar laki-laki di depannya terjatuh di depan Jilson Lee. Saat seseorang memukulkan kayu tongkat di tangannya ke arah Jilson Lee mengangkat tangan kanannya untuk menghalau serangan, sekaligus meraih tongkat di tangannya, memutar pergelangan tangannya, langsung terdengar erangan kesakitan dari mulutnya. "Hei, tongkat bukan begini cara menggunakannya." Jilson Lee tersenyum tipis. Entah itu 93 murid Justin atau bawahan Angga yang jumlahnya ratusan lebih, tubuh mereka memang sangat kekar, kekuatannya melebihi orang-orang pada umumnya dan memiliki kemampuan berkelahi yang di atas rata-rata. Tapi mereka tidak ada apa-apanya di mata Jilson Lee. Tangan yang sebelumnya memegang bila di tangannya diputar oleh Jilson Lee, dan mendorongnya begitu saja. Belasan orang di depannya maju ke depannya, Jilson Lee melemparkan bila pemukul di tangannya ke depan mereka, dan membuat mereka terdorong ke belakang. Tenaga yang dia miliki bahkan melebihi kekuatan belasan orang, mereka terdorong mundur, terkejut oleh tenaga yang Jilson Lee miliki. Bahkan mereka yang berada di belakang barisan yang terdorong ke belakang juga turut didorong mundur sekitar 5 langkah ke belakang. Setelah itu Jilson Lee menarik kembali kekuatannya, mereka yang lainnya kembali menyerangnya, Jilson Lee mundur ke belakang, mengibaskan tongkat pemukul di tangannya, membuat belasan orang terdorong ke belakang. Ini. Setelah melihat kemampuan Jilson Lee, Justin dan Angga dibuat ketakutan, wajahnya mulai keringatan. Kemampuan yang dimiliki oleh Angga masih bisa dibilang cukup dangkal, hanya Grandmaster tingkat tengah, tidak bisa dibandingkan dengan Jilson Lee. Justin yang sudah mahir saja bisa merasakan kekuatan Jilson Lee yang setingkat Master tingkat dewa, tingkat yang dia miliki juga bukan kaleng-kaleng. Kemampuannya benar-benar Master tingkat dewa yang sebenarnya. Pengalaman tempurnya yang sebenarnya, sama seperti kekuatan besar dunia, setidaknya Master tingkat dunia. Sebenarnya dia siapa? Ketika sekelompok orang kuat lainnya mendekati Jilson Lee melemparkan tongkat di tangannya, dan kepala tongkat itu mengenai dada pria di depannya. Dia kembali mengarahkan tongkat di tangannya mengenai kepala lawan di depannya. Setelah itu terlihat belasan orang lainnya yang kembali mencoba untuk menyerangnya, membuat langkah kakinya sedikit mundur ke belakang, melayangkan tongkat di tangannya ke arah kaki mereka, membuat mereka mengerang kesakitan, terlempar ke belakang. Kemampuan Jilson Lee sudah setingkat Master tingkat dewa, mereka hanyalah Master Elite. Jika dibandingkan dengannya, maka mereka bisa diibaratkan hanyalah anak-anak kecil yang sedang belajar bertarung saja dengannya. Ayah mertuaku adalah mantan kepala polisi, karena pekerjaannya yang sangat melelahkan, jadi dia pensiun lebih awal. Dia adalah orang yang adil dan baik, jika melihat aku menghadiahinya penjahat paling merisaukan di kota, mungkin dia akan sangat senang. Keluarga Swan tidak menyukai Fendi, aku melakukan ini juga karena ingin mereka lebih menganggap keberadaan Fendi. Jilson Lee tersenyum tipis, melangkahkan kakinya mendekati Angga dan Justin. Di depan matanya, semua orang ini adalah hadiah yang akan dia berikan kepada ayah mertuanya, kedua matanya berbinar saat melihat mereka semua, bahkan di mata Jilson Lee mereka jauh lebih berharga dibandingkan dengan sarang burung walet dan ginseng yang harganya selangit. Sembrono, tiba-tiba suara dingin terdengar di telinganya. Jilson Lee mundur ke belakang, kembali cahaya dingin melintas kepadanya. Dia mundur hingga 3 langkah ke belakang, terlihat kilatan cahaya itu semakin menekannya. Saat dia mengangkat tongkat di tangannya untuk menghalau serangan, kilatan cahaya itu langsung membelah tongkat di tangannya. Dia membuang tongkat itu dan mundur ke belakang 2 langkah lagi, tatapannya terlihat tidak senang, tiba-tiba melihat sosok laki-laki muda yang sudah siap melakukan penyerangan kepadanya di depannya. Itu Vicky, murid kebanggaan Justin, murid dari organisasi Eagle Claw, seorang Grandmaster. Pada saat ini di tangan Vicky memegang pedang naga di tangannya, dia menggerakkan pedang di tangannya, menunjukkan kembali deretan gigi putihnya. Sembrono. Lumayan juga kamu. Melihat wajah sombong Vicky, Jilson Lee menjadi tertarik. Hei kamu sembrono sekali. Vicky menyeringai sekali lagi, menghentakkan kaki kanannya di lantai, mengarahkan pedang di tangannya kepada Jilson Lee. Melihat Vicky yang mengarahkan pedang padanya, Jilson Lee langsung menghindar. Pedang naga ini bukan pedang naga pada umumnya, bukan senjata yang digunakan oleh Dewa Perang kuno Guan Yunchang. Tapi teknik pedangnya sama persis dengan yang digunakan oleh Guan Yunchang, jenderal terkenal Dewa Perang kuno. Pedang ini berfokus pada pertempuran yang sebenarnya, dengan desain khusus untuk pertempuran dan pertahanan, ringan untuk menangkis serangan. Vicky melakukan serangan dalam posisi berjalan, memegang pedang dan mengarahkannya ke arah Jilson Lee, gerakan dan serangan tiba-tiba tidak akan mungkin bisa dihalau oleh Jilson Lee. Jilson Lee masih terus mundur ke belakang, menghindari serangan yang dilancarkan oleh Vicky. Vicky masih melangkahkan kakinya ke depan, menggerakkan pedang di tangannya tanpa jeda. Jilson Lee naik ke atas ring, Vicky mengibaskan pedang kepadanya. Pedang lebih dari 30 kg di tangannya memukul ring, dan langsung meninggalkan lubang besar di atas ring.
Sekali lagi, ring kembali mendapat serangan dari Vicky, lantai kayu satu demi satu dihancurkan olehnya menekan Jilson Lee tidak bisa melakukan serangan balik kepada Vicky. Jilson Lee masih memundurkan langkahnya ke belakang, menggunakan kayu yang rusak untuk menghalau serangan Vicky, tapi Vicky tidak berhenti melakukan serangan, kembali membuat ring hancur karena serangannya yang meleset kepada Jilson Lee. Saat Jilson Lee berjalan hingga ke pinggiran, Vicky langsung mendekat ke pinggiran. Jilson Lee menghindar, dan pukulan Vicky ke pinggiran ring membuat ring hancur terbelah menjadi dua bagian. Vicky selama ini membantu Angga untuk menuntaskan halangan yang menghentikannya, dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membantu menghabisi musuh Angga. Kemampuannya semakin lama semakin hebat, bahkan bisa disandingkan dengan kemampuan master tingkat dewa. Bagus! Justin berteriak, wajahnya akhirnya terlihat lebih lega. Meskipun Vicky adalah murid yang dia latih, tapi kemampuannya melebihi ekspektasinya, dan melebihi kemampuannya sendiri yang menjadi guru baginya. Sekarang dia merasa sedikit lega saat melihat Vicky bisa memukul Jilson Lee mundur tanpa berkutik. Habisi dia. Angga juga turut berteriak, tangannya sudah mengeluarkan rokok, tatapannya perlahan berubah menjadi penuh kepuasan. Kemampuan Vicky memang sangat luar biasa, tapi sifatnya benar-benar sangat polos, dia hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya, dia tidak pernah mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Bagi Angga Vicky adalah robot pembunuh yang dalam waktu tergenting mampu melindungi dirinya. Ketika Jilson Lee melarikan diri ke sak tinju yang menggantung di dekatnya, Vicky mengejarnya. Dengan pedang di tangannya, sak tinju itu langsung ditebas olehnya tanpa ampun. Seseraak, semua pasir di dalamnya berhamburan, debu beterbangan mematukan. Jilson Lee perlahan mundur ke tembok, Vicky menyeringai, masih lanjut. Dia melompat ke depan, dan pedang di tangannya menunjuk langsung ke arah Jilson Lee. Lanjut, tiba-tiba Jilson Lee mengeluarkan pistol di balik punggungnya, mengarahkannya tepat ke pinggang Vicky. Vicky tidak menyangka jika Jilson Lee akan memiliki pistol di tangannya, dia tidak sempat untuk menggunakan pedangnya untuk menangkis tembakan yang diarahkan kepadanya, jadi hanya bisa membiarkan Jilson Lee menembak pinggangnya, darah langsung keluar dari pinggang dan mulutnya. Kraang, pedang naga terjatuh begitu saja terlepas dari genggamannya. Bab 62 Kota Gambir ganti pemilik. Entah orang sehebat apapun pasti akan merasa takut pada pistol. Meskipun seorang seperti Jilson Lee yang sudah master tingkat dewa, tubuh kekar, peluru masih sanggup menembus tubuhnya, dan bisa membuatnya mati di tempat. Vicky sudah tertembak di bagian pinggang oleh Jilson Lee, seluruh semangat bertarungnya dirobohkan, tubuhnya tergeletak di lantai, darah mengucur dari pinggangnya, dia terlihat ingin beranjak, tapi tubuhnya hanya terbaring di lantai tidak berdaya. Seluruh murid Justin dan anak buah Angga terbaring tidak berdaya, ring telah dipotong menjadi dua bagian oleh Vicky, dan seluruh aula seni bela diri terlihat begitu kacau. Lihat saja wajah-wajah pias Justin dan Angga, sedangkan Jilson Lee berjalan ke arah mereka sambil tersenyum, masih tersisa kalian berdua, hadiah untuk ayah mertuaku sudah terselamatkan. Jilson Lee, akulah cakar elang. Justin mundur ke belakang beberapa langkah, tatapan kedua matanya menjadi lebih beringas, mulai menyerang Jilson Lee. Justin adalah salah satu pemilik cakar elang Shaolin. Meskipun dia sudah tua, jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, master tingkat dewa mungkin juga bisa terluka olehnya. Tampaknya seperti ada seekor elang di aula seni bela diri ini, Justin mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi dan tangan kanannya mencakar Jilson Lee. Ketika dia berhasil meraih Jilson Lee, udara di sekitarnya melayang, muncul udara berwarna hitam samar-samar di sekujur tubuhnya. Di tengah aksinya, seekor elang mencengkeramnya dengan ganas. Justin memiliki energi sejati tetapi dia tidak bisa menggunakannya di setiap dia menginginkannya. Energi sejatinya telah secara bertahap mulai meluap. Ini adalah kemampuan Grandmaster yang dia latih, dan hampir akan berubah menjadi master tingkat dewa. Keahlian cakar elang miliknya, bahkan jika batu besar ditempatkan di depannya, maka akan dicengkeram hingga hancur. Lumayan juga, tapi kamu tidak bisa menandingiku. Jilson Lee tersenyum, tangannya menunjuk tangan Justin secara tiba-tiba. Jilson Lee lahir dalam keluarga berlatar belakang pengobatan tradisional Tiongkok. Seni bela diri terbaik yang ia gunakan adalah titik akupuntur dan pertulangan. Senjata terbaik yang ia gunakan adalah jarum perak. Jarinya sangat akurat, dan dia hanya mengklik pusat telapak tua Justin. Ditusuk dengan satu jari oleh Jilson Lee, Justin hanya merasakan sakit yang tajam di tengah telapak tangannya. Rasa sakit itu tak terlukiskan dan dengan cepat menyebar dari pusat telapak tangan ke seluruh bagian tubuhnya. Dengan hanya suara, Justin langsung terlempar keluar seperti seekor burung yang sayapnya patah, membuatnya jatuh terguling-guling di depan Angga. Dia mencoba bangkit, dia hanya telapak tangannya sangat sakit, anehnya, tangan kanannya bergetar hebat. Dia melihat bagian tengah telapak tangannya menunjukkan ada titik merah, 5 jarinya seketika menjadi hitam, dan wajahnya tiba-tiba berubah pasi.
Jari Jilson Li tidak hanya menikam keras di telapak tangannya, bahkan sampai membuat kelima urat jarinya membeku. Satu gerakan melumpuhkan 5 jari sekaligus, kemampuan yang sangat menakjubkan. Dalam sekali hentak saja sudah mampu menemukan dengan cepat di mana kelemahanku, memecahkan cakar elang yang sudah aku latih dan tekuni selama beberapa dekade. Jilson Li, siapa kamu sebenarnya? Justin mengertakkan giginya, menatap kedua mata Jilson Li dengan tatapan yang sulit diartikan. Pada saat ini tatapan kedua matanya penuh kebencian, kemarahan, dan juga keputusasaan yang bercampur menjadi satu. Besok, kamu akan aku berikan kepada ayah mertuaku sebagai hadiah pertemuanku. Dalam beberapa tahun ini kamu membantu muridmu sendiri melakukan bisnisnya yang melukai banyak orang, kamu sudah akan masuk penjara, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk saling bertemu lagi, kamu tidak perlu tahu identitasku yang sebenarnya. Jilson Li menjelaskan dengan senyum tipis di wajahnya menatap Justin. Bisakah membiarkanku mati dengan mengetahuinya? Siapa kamu sebenarnya? Tubuhmu benar-benar penuh dengan ki, walaupun tidak ada kekuatan dari luar, tetapi kekuatan tubuhmu tidak terbatas, aku bisa melihat jika kamu adalah master tingkat dewa, dan kamu bukanlah master tingkat dewa biasa. Kamu bahkan bisa membaca dengan akurat dan mematahkan keterampilan cakar elangku. Cara ini, kecepatan dan pengalaman pertempuran yang sebenarnya sebanding dengan master tingkat dewa pada umumnya, kamu hanya perlu memberitahuku siapa kamu sebenarnya. Justin mengatakan dengan wajah yang sudah tidak enak dipandang. Jika aku mengatakan aku adalah master tingkat dewa kelas atas, apa kamu akan percaya? Jilson Li tersenyum. Apa? Justin terbelalak. Aku akan menghabisimu. Tiba-tiba Angga mengangkat tangannya yang memegang pistol, mengarahkannya kepada Jilson Li. Menggunakan pistol, Jilson Li tersenyum. Kakinya dia hentakkan ke lantai, lantai yang terkena hentakan kakinya mulai terbang menimbulkan deretan gelombang. Angga melepaskan 5 tembakan berturut-turut, dan lantai yang berterbangan dimanfaatkan oleh Jilson Li untuk memblokir tembakannya. Ketika lantai dengan cepat berada di depan wajah Angga, ekspresi di wajah Angga langsung berubah, dia menggunakan kedua tangan untuk menghalangi lantai yang menghantam wajahnya. Dia hanya orang dengan kemampuan tingkat Grandmaster, bagaimana mungkin menjadi lawan dari Jilson Li yang merupakan master tingkat dewa. Semua lantai yang berterbangan sudah dikendalikan oleh Jilson Li, dan berbalik arah menghantam tubuh Angga. Lawan yang sebanding denganku adalah pemimpin organisasi Naga Hitam. Organisasi 7 bintang, Golden Triangle segitiga emas, dan master kelas dunia seperti 3 tentara utama, kalian bukanlah tandinganku. Sudah, ikut saja denganku. Jilson Li tersenyum tipis, melangkahkan kakinya mendekati mereka. Dulu terbiasa melawan master top dunia, tiba-tiba malah melawan mereka dengan kemampuan tingkat rendah seperti Justin, Angga, Vicky, baginya melawan mereka semudah melawan anak-anak saja. Guru, cepat lari. Tiba Vicky memeluk kaki Jilson Li dengan mengabaikan rasa sakit dari luka di pinggangnya. Pada saat bersamaan dia juga berusaha agar bisa menjatuhkan kaki Jilson Li agar bisa membuatnya terjatuh di atas lantai. Meskipun Vicky di mata Jilson Li hanyalah seorang anak kecil, tapi saat anak kecil memukulnya maka dia juga bisa merasa kesakitan. Jilson Li berbalik badan meraih Vicky di tangannya, dan dengan sekali pukulan Vicky sudah tamat. Tapi saat melihat ketulusan di mata Vicky, hatinya sedikit tersentuh. Alasan mengapa aku bisa sampai seperti hari ini adalah karena dalam hatiku penuh dengan kebencian untuk dunia ini. Setelah bangkit, tidak peduli siapa aku akan bersikap tanpa ampun, tidak tanggung-tanggung saat sudah bertindak, aku akan menghabisi musuh-musuhku tanpa sisa, bahkan meskipun mereka adalah bawahan dari musuh-musuhku. Bahkan saat berada di situasi yang penuh dengan keputusasaan, aku tidak memiliki teman untuk hanya sekedar menyokongku. Sudahlah. Perlahan-lahan, Jilson Li menarik tenaga dalamnya, mengumpulkannya di telapak tangannya. Ketika dia meletakkan sepasang borgol di tangan Vicky, Justin dan Angga berhasil melarikan diri tanpa jejak. Justin dan Angga kabur, hadiah yang akan aku berikan kepada ayah mertuaku hilang lagi. Jilson Li mengerutkan keningnya. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan untuk pergi ke ruangan milik Justin dan Angga. Aula bela diri ini mungkin menjadi markas Angga dan Justin kan? Larut malam, plak gerbang cakar elang jatuh dari atas aula bela diri. Dua tuan dari tempat ini, yaitu Justin dan Yongki, dilumpuhkan oleh Jilson Li. Tommy, apakah kamu sudah berlatih bela diri belakangan ini? 2 jam kemudian, ketika Tommy masih tidur di klub Teano Kobe, Jilson Li tiba-tiba muncul di depan tempat tidurnya. Kak, kamu menakutiku. Tommy langsung beranjak dari atas ranjangnya. Reaksimu jauh lebih kuat dari sebelumnya, begitu juga dengan kewaspadaan dan pertahananmu. Meskipun kamu hanya berlatih selama beberapa hari, ternyata sudah menunjukkan kemajuan sepesat ini. Jilson Li menganggukkan kepalanya puas. Kak, 2 hari ini aku terus berlatih, aku takut kamu akan mematahkan tulangku, jadi setiap hari hanya ada latihan dalam duniaku. Aku baru saja tertidur, aku tidak malas-malasan, jangan mematahkan tulang-tulangku.
Tommy sangat takut kepada Gilson Lee, dia berteriak kepadanya dengan wajah tidak enak dilihat. Ambil. Serak, Gilson Lee memberikan setumpukan dokumen kepada Tommy. Kak, apa ini? Tommy terkejut. Seluruh kekayaan Angga, aku menerima semuanya, menjadi orang pertama di kota. Bab 63 Keluarga Suan. Keesokan harinya, keluarga Suan. Sejak Gilson Lee berhasil mengalahkan Donnie, dia meminta Monica untuk melapor kepada kepolisian agar mereka bisa membawa anak buah Donnie, dan setelah itu membawa Donnie pergi dari restoran, dan malamnya dia tidak kembali, dia hanya memberitahu Monica jika dia akan tetap datang ke rumah orang tuanya, dan memintanya menunggu di kediaman keluarga Suan saja. Garlin berteman baik dengan ayah Fendi. Garlin adalah teman baik ayah Fendi. Pada saat itu, dia dan ayah Fendi bergabung bersama pasukan polisi untuk berperang melawan para penjahat dan berhasil dipromosikan bersama. Garlin menjadi kepala yurisdiksi dan ayah Fendi menjadi instruktur. Mereka mendengar ada sekelompok perampok melarikan diri ke daerah setempat, Garlin dan ayah Fendi secara pribadi membawa petugas polisi untuk menangkap para penjahat. Akibatnya, ayah Fendi mengorbankan dirinya dan gugur dalam operasi, dan Garlin berjanji kepada ayah Fendi untuk menjaga Fendi seumur hidupnya. Ketika Fendi dan Monica mulai tumbuh dewasa, Monica tampak sangat cantik, hingga banyak laki-laki yang mengejarnya, karena tidak ingin melihat putrinya dikejar-kejar banyak laki-laki, Garlin menikahkan Monica dengan Fendi. Ibu Fendi sering sakit-sakitan, uang pensiun keluarganya telah lama dihabiskan ketika Fendi masih remaja, beberapa tahun ini Garlin lah yang memenuhi kebutuhan keluarga Fendi. Dia selalu menganggap Fendi sebagai anak kandungnya sendiri. Saat mendengar dari Monica jika dia akan membawa Fendi kembali, Garlin langsung menghubungi sanak saudaranya, dan meminta kakaknya untuk menjemput ayahnya, bersama-sama menyambut kembalinya Fendi dengan keluarga Suan yang utuh. Dia menduga jika sebelum Fendi pergi dari rumah, Monica memperlakukannya dengan sangat dingin, keluarga Suan yang lainnya juga tidak begitu menyukainya, membuat Fendi tidak bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Dia mengira jika Fendi pergi dari rumah juga karena kesalahannya, setelah dia kembali, Garlin ingin membuat Fendi bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga, membuat Fendi tetap tinggal dan menjalani hari-hari baiknya bersama Monica. Sejak kecil Fendi tidak memiliki ayah, hal itu sudah membuatnya sangat menderita, Garlin tidak tega jika membuatnya mengalami penderitaan yang lainnya, dengan direndahkan oleh orang lain. Rumah keluarga Suan memiliki 2 lantai, rumahnya berdiri di komunitas yang sama dengan banyak rumah pemimpin kota. Ketika Garlin membawa semua orang menunggu di depan pintu, wakil sekretaris kota sedang berdiri di balkon rumahnya, melihat ayah Monica yang tersenyum lebar membuatnya bertanya, kelihatannya perasaanmu sangat baik hari ini, ada apa dengan keluargamu hingga seramai ini? Menantuku akan kembali, dia menjawab dengan sumringah. Apa? Wakil sekretaris itu terkejut tidak percaya. Garlin menerapkan prinsip kejujuran sepanjang hidupnya, dia selalu mengambil tanggung jawab untuk menghilangkan kekerasan dan ketidakadilan. Pemimpin di kota semua adalah orang baik, dan wakil sekretaris juga begitu menghargainya. Wakil sekretaris kota adalah tetangga Garlin dan dia juga paham benar akan semua yang terjadi di kediaman Garlin. Saat mendengar bahwa menantunya akan kembali, ia langsung merasa bersemangat, lebih baik jika dia tidak kembali saja. Kenapa memangnya? Garlin tidak menyukai mereka yang mengejar-ngejar Monica, tapi bagi wakil sekretaris kota, mereka yang mengejar-ngejar Monica jauh lebih baik dibandingkan dengan Fendi. Laki-laki yang mengejar Monica memiliki keinginan yang kuat untuk bisa lebih maju dan sukses. Tapi Fendi, dia benar-benar tidak berguna dan tidak memiliki keinginan mencoba untuk membuat dirinya menjadi lebih berguna. Bukan hanya sifatnya yang lemah, tapi cara pandang akan kehidupan sangatlah dangkal, tidak memiliki ambisi, dan hanya malas-malasan saja. Bahkan Garlin jugalah yang menanggung biaya kuliahnya saat dia kuliah dulu. Dia dan Monica sudah menikah sekitar setengah tahun, dalam waktu setengah tahun ini keluarga Suan membantunya mencari pekerjaan, bahkan pekerjaan itu hanya bertahan paling lama 5 hari. Jika bukan rekan kerjanya yang menindasnya, maka pekerjaannya terlalu melelahkan dan gajinya sangat sedikit. Saat bertanya kepadanya mengenai pekerjaan apa yang dia inginkan, dia menjawab menginginkan pekerjaan yang santai dan gajinya banyak. Wakil sekretaris kota berpikir dalam hatinya, jika ada pekerjaan yang seperti itu, maka sudah dia lakukan sejak dulu, dia baru 50 tahun saja seluruh rambutnya sudah memutih karena pekerjaan yang terlalu berat. Masalah Fendi yang kabur dari rumah juga membuat penyakit jantung Garlin kambuh dan membuatnya sampai dirawat di rumah sakit. Ini bukan kali pertama dia meninggalkan rumah, Garlin hanya peduli dengan Fendi dan tidak memperdulikan putrinya sendiri. Fendi sudah berumur 22 tahun tapi selalu saja membuat Garlin khawatir, wakil sekretaris merasa jika perbuatan Fendi sangatlah kekanak-kanakan. Monica, sudah pukul 9, kita sudah menunggu di sini sejak pukul 8, kapan suamimu akan datang? Jika dia tidak datang, maka lebih baik kita masuk ke dalam. Anak pertama keluarga Suan mengatakan dengan senyuman di wajahnya. Dia sengaja menegaskan kata suamimu, membuatnya terdengar seperti cemoohan.
Kakek keluarga Swan masih diberkati umur yang panjang, setiap tahun dia tinggal di rumah ketiga anaknya secara bergiliran. Garlin memiliki dua orang kakak laki-laki, dan semua anak-anaknya laki-laki, hanya Monica lah yang perempuan dalam keluarga mereka. Kakak kedua Garlin bekerja di pemerintahan, dan selalu bekerja keras agar bisa naik jabatan, anak-anaknya memiliki kehidupan yang baik. Kakak pertama memiliki perusahaan sendiri, pendapatannya mencapai 2 miliar dalam 1 tahun. Monica, suamimu akan datang atau tidak? Apa kamu yakin jika hari ini dia akan datang? Jangan sampai dia kabur lagi dari rumah. Wajah kakak kedua sudah menunjukkan sikap tidak sabar, dalam hatinya dia memaki, Fendi sialan membuatnya menunggu selama 1 jam, bahkan pemimpin kota saja tidak pernah membuatnya menunggu selama ini. Selain Garlin, anggota keluarga yang lainnya tidak setuju jika Monica menikah dengan Fendi. Begitu teringat akan sosok Fendi, rasanya mereka ingin menghabisi Fendi tanpa sisa. Di dalam keluarga Swan, Garlin lah yang paling berpengaruh. Melihat wajah Garlin yang terlihat tidak terlalu mengenakan, semua orang terdiam, dan istri kakak kedua Garlin melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya dengan kening berkerut tidak sabaran. Fendi ini menyebalkan sekali, dia selalu saja tidak pernah tepat waktu, setelah kembali masih saja seperti ini. Jika bukan mempertimbangkan Garlin, mereka pasti sudah memberi pelajaran Fendi habis-habisan. Monica, kamu bahkan bisa mendapatkan orang yang kekayaannya sampai triliunan, kenapa kamu malah menikah dengan orang sepertinya? Jodoh, bagaimana lagi? Fendi pasti akan datang, Monica menarik Angel agar mendekat kepadanya, meskipun dalam hatinya dia tidak senang, tapi dia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Meskipun sifat Fendi tidak seperti dirinya yang dulu, tapi sejak dia kembali, Monica bisa merasakan sendiri jika Fendi yang dipanggil Gilson Lee juga memiliki perubahan yang sangat besar dalam dirinya. Entah mengenai tindakannya, cara dia hidup, dan kepercayaan dalam dirinya. Guru yang mengajarinya seni bela diri tampaknya tidak hanya mengajarinya bela diri yang membuatnya tidak terkalahkan, tetapi juga mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria sejati. Dia masih sembrono seperti sebelumnya, tetapi menurut pendapat Monica, kesembronoannya ini secara bertahap menjadi tidak semenjengkelkan sebelumnya. Dia tidak pernah mengkhianati perkataannya sendiri, jika dia mengatakan ingin mematahkan kedua kaki seseorang, maka dia pasti mematahkan kedua kaki orang itu. Dan dia juga sudah berjanji jika dia akan datang, dia pasti datang. Monica tidak pernah membicarakan mengenai Fendi kepada keluarganya, dia bisa melihat ketidaksukaan keluarga Swan kepada Fendi. Fendi sudah menjadi miliarder, dan dia adalah ahli dari Departemen Investigasi Kriminal Khusus yang dipekerjakan secara langsung oleh Departemen Militer dan juga kepolisian, entah tatapan seperti apa yang akan mereka tunjukkan kepada Fendi setelah mengetahui kenyataan ini. Meskipun Monica selalu bersikap dingin, tapi dia tidak begitu memperdulikan hal yang bersifat materialis dan mengandung unsur kesombongan. Tapi perlahan-lahan dia sudah mulai memiliki perasaan kepada Fendi, dia berharap semua orang juga bisa melihat perubahan dalam diri Fendi. Sepertinya Stella membelikannya mobil mewah Maybach, apakah dia akan datang dengan mobil mewah Maybach? Fendi sekarang sangat hebat. Angel tiba-tiba menyeletuk dengan polosnya. Fendi sudah menjadi hebat. Semua keluarga Swan menatap anak kecil di dekat mereka. Iya benar, dia sangat hebat, uangnya sangat banyak. Dia mendapatkan uang itu dan membelikanku pakaian dan banyak mainan, dia bahkan memberikan uang kepada guru sekolahku agar menjagaku dengan lebih baik lagi. Lihatlah, baju ini saja dia yang membelikannya untukku. Angel perlahan-lahan sudah mulai menyukai Fendi, dia tidak suka jika keluarga Swan merendahkannya, dia dengan lantang mencoba merubah penilaian mereka terhadap Fendi. Oh, anak itu sudah bekerja. Kakak pertama Garlin dibuat terkejut, melihat merek baju yang dikenakan oleh Angel. Channel. Kakak pertama Garlin memiliki kondisi ekonomi yang baik, sekarang dia bahkan memiliki perusahaan sendiri, tentu saja dia tidak merasa awam akan hal branded seperti itu, dia bisa melihat dengan jelas jika dress yang dikenakan oleh Angel bukanlah produk premium. Meskipun tanpa Fendi, Monica juga pasti mampu membelikan dress itu untuk Angel. Tapi Angel baru berumur 5 tahun di tahun ini, bukankah terlalu berlebihan jika dia mengenakan pakaian terkenal buatan luar negeri dengan harga jutaan? Apa jangan-jangan Fendi sudah sukses? Terlihat kakak kedua Garlin juga melihat dress yang dikenakan oleh Angel, wajahnya langsung penuh ketidakpercayaan. Butuh kerja keras 3 tahun untuk mencapai perusahaan dengan pendapatan tahunan mencapai miliaran, dan Fendi sekarang mampu melampauinya ketika dia kembali setelah menghilang. Meskipun Fendi tidak jauh lebih baik darinya, jika sampai mampu membelikan putrinya sendiri pakaian seharga jutaan rupiah, maka kemampuannya juga tidak bisa diremehkan. Monica, dress yang dikenakan Angel bagus sekali, berapa juta harganya? Apa dress ini Fendi yang membelikannya kepadanya? Kakak kedua Garlin bertanya penasaran. Iya, Monica menganggukkan kepala perlahan. Setelah mendengar perkataan Monica, semua orang bersitatap penuh pemikiran dalam benak mereka masing-masing. Anak kecil tidak mungkin berbohong, tapi terkadang mereka bisa tertipu dengan mudah,
sedangkan Monica, dia tidak mungkin bisa dibohongi oleh orang lain, dia juga tidak mungkin berbohong. Perkataan yang sudah keluar dari mulut Monica sudah bisa dipastikan jika itulah kenyataannya. Seketika seluruh keluarga Swan dibuat gempar. Setelah Fendi menghilang, ternyata dia menjadi berhasil setelah dia kembali. Hati Garlin menjadi lebih tenang. Menantu dari keluarga Swan ternyata bisa berhasil. Celetukan wakil sekretaris membuat seluruh keluarga Swan memperhatikannya. Setelah Fendi pergi dari rumah, dia memang berubah menjadi hebat. Dia bahkan mendapatkan uang 400 miliar, dia memiliki aula seni bela diri sendiri, dan juga mobil mewah Maybach. Tatapan mata Monica terlihat sangat dingin saat mengatakannya. Apa? Seluruh anggota keluarga, termasuk wakil sekretaris kota dibuat tercengang. Perlahan suasana aneh memenuhi seluruh ruangan, semua orang saling memandang dan tidak habis pikir jika Fendi yang selalu mereka pandang rendah ternyata berubah menjadi hebat dalam waktu 1 bulan. Garlin terkejut, sekaligus merasakan kebanggaan dalam hatinya. Bagus, bagus sekali Fendi, kamu sudah berhasil, akhirnya aku tidak malu lagi kepada ayahmu yang sudah gugur. Pada saat ini, tiba-tiba terlihat mobil pick-up datang. Saat mobil itu terhenti, terlihat Gilson Lee mengenakan setelan jas lengkap turun dari dalam mobil. Saat melihat keluarga Swan yang sudah menunggunya cukup lama, dia langsung menundukkan kepalanya meminta maaf, maaf sudah datang terlambat. Melihat Fendi yang datang dengan mobil pick-up, Monica, wakil sekretaris dan keluarga lainnya dibuat tercengang. Dalam hati ibu Monica, bukan datang dengan mobil mewah Maybach, dia bahkan datang dengan tangan kosong. Bab 64 kamu sangat bagus. Meskipun keluarga Swan bukan keluarga terkenal tapi mereka adalah keluarga yang punya pengalaman. Kakek keluarga Swan pernah ikut dalam perang pembebasan, dia adalah prajurit tua yang telah berkontribusi pada negara. Keluarga Swan memiliki 3 orang putra, 2 cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan, mereka semua punya nama. Anak pertama dan kedua bekerja di pemerintahan, putra ketiga adalah mantan kepala polisi. Kakak sepupu membuka sebuah perusahaan dengan pendapatan tahunan yang besar, kakak sepupu kedua bekerja sebagai pegawai kota dan setiap hari bisa bertemu wali kota. Monica juga mewarisi pekerjaan ayahnya menjadi seorang polisi wanita. Keluarga Swan memperlakukan Gilson Lee dengan hormat, mereka berdiri di pintu gerbang selama 1 jam, Gilson Lee datang dengan tangan kosong dan ini merupakan perilaku yang sangat tidak sopan di mata wakil sekretaris, tetangga keluarga Swan. Garlin selama ini adalah orang yang lurus, dia tidak mengharapkan dia membawakan rokok dan anggur bagus untuknya, juga tidak mengharapkan dia membawakan suplemen yang mahal. Asalkan dia membawa 2 kilo jeruk dan membawa 2 kotak minuman, juga tidak masalah. Banyak orang di kota yang tahu bahwa keluarga Swan mendapatkan seorang menantu yang tinggal di rumahnya. Dia diperlakukan dengan baik oleh semua orang, ayah mertuanya baru sembuh dari sakit, bahkan ayah mertuanya sakit karena dia ternyata hanya datang dengan tangan kosong, dia benar-benar mengkonfirmasikan identitasnya sebagai menantu yang tinggal di rumahnya. Apakah dia tidak tahu? Perbuatannya akan membuat orang merasa kasihan terhadap Garlin. Hai, dia sendiri yang tidak tahu diri, masih mengharapkan orang lain memandangnya. Tidak masalah jika dia tidak maju, dia bahkan akan melibatkan Garlin. Wakil sekretaris benci bahwa anak muda ini bukan putranya, jika tidak dia benar-benar ingin menendangnya. Setelah beberapa saat, kakak pertama dan kakak kedua langsung tertawa. Mereka berdua tidak ada pasangan, satunya berumur 27 tahun dan satunya lagi berumur 25 tahun. Mereka sudah berumur tapi mereka tidak buru-buru untuk mencari pasangan, sedangkan Monica baru berumur 24 tahun tapi sudah menikah dan menikah kepada seorang pria yang sangat tidak punya kemampuan, bagaimana mungkin mereka tidak tertawa? Kakak pertama tertawa sambil melihat Monica dengan tatapan mengejek. Kakak kedua bahkan langsung merangkul Monica, dia merangkul pundaknya yang kurus yang tertawa terbahak-bahak, Monica, kamu dulu bukan orang seperti ini. Dulu kamu sangat tegas dan tidak pernah membual dan tidak pernah bercanda. Mengapa setelah kamu bersama suamimu, sifatmu yang luar biasa itu tidak merubah dirinya tapi sebaliknya diubah olehnya? Bagaimana uang 400 miliar yang sudah kamu katakan? Bagaimana dengan mobil Maybach? Apakah mobil yang dia bawa bernama 400 miliar? Kakak kedua merangkulnya sambil tertawa terbahak-bahak. Sejak Fendi menghilang dan pulang kembali, penampilannya membuat Monica kaget. Setelah serangkaian kejadian, Monica sudah percaya bahwa suaminya adalah orang kaya dan kemampuannya tanpa batas. Sekarang, ketika dia melihat suaminya membawa sebuah truk kecil pulang ke rumah ibunya, dia juga sedikit tertegun. Dia sebenarnya tidak ingin sombong, tapi sewaktu makan malam kemarin di restoran, dia dan Gilson Lee saling bekerja sama maka dia merasa agak sombong. Dia berharap dia bisa berpenampilan dengan baik hari ini, dia berharap dia tidak dipandang rendah lagi oleh semua orang, dia sudah menjadi bahan lelucon semua orang karena menikah dengan Fendi di usia muda, dia berharap semua orang bisa diam mulai saat ini.
Tapi, jelas-jelas Fendi mempunyai kekayaan 400 miliar, dia juga memiliki mobil Maybach, tapi kenapa dia membawa mobil truk kecil, apakah dia sedang bercanda? Kakak kedua, aku tidak membual, Fendi benar-benar orang kaya yang memiliki kekayaan 400 miliar, juga ada mobil mewah Maybach. Tapi mobil mewahnya itu dihadiahkan oleh putri bibiku, Stella, tapi dia mampu untuk membeli mobil Maybach. Monica berkata tanpa berkedip. Monica, kamu jangan bercanda lagi. Kakak kedua Monica terus tertegun dan tiba-tiba tertawa lagi. Kakek selama ini tidak suka dengan Fendi, dia sangat menyayangi Monica, dia selalu berpikir bahwa Fendi tidak pantas untuk Monica. Sekarang Fendi selama sebulan ini ada kemajuan tapi dia hanya datang dengan sebuah truk kecil, dia tiba-tiba menghela napas. Menurut rencananya, dia ingin menikahkan Monica dengan putra orang kaya. Putra orang kaya juga ada yang kemampuannya bagus, putra orang kaya bukan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia adalah putri Garlin, karakter Garlin sangat keras kepala, dia bersikeras mau menikahkan putrinya dengan Fendi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Truk kecil Fendi sudah tua dan tidak memiliki prosedur resmi. Ketika dia melihat Gilson Lee datang dengan truk kecil, kedua paman dan bibi juga ikut tertawa. Mereka bukan memandang rendah supir truk, tapi Monica tidak seharusnya membual seperti itu. Lumayan juga, akhirnya Gilson Lee punya mobil sendiri. Haha. Fendi sangat kaya, dia memiliki banyak uang. Angel merasa tidak terima karena semua orang menertawakan Fendi, dia segera berbicara untuk Gilson Lee. Wajah Yulia sangat buruk, hatinya berpikir, tentu saja dia banyak uang bagi Angel. Karena Angel masih anak-anak, dia belum mengerti makna uang. Selama Gilson Lee bisa membelikannya permen kapas, di mata Angel, maka dia memiliki banyak uang. Melihat keluarga Swan menertawakannya, Gilson Lee tertegun, dia menjadi mengerti setelah berbalik melihat truk kecilnya. Dia sudah terbiasa hidup mewah, tidak masalah baginya melihat orang-orang menertawakannya. Dia tersenyum sedikit dan berbicara kepada Garlin, "Ayah, aku memang memiliki sebuah mobil mewah Maybach, hanya saja aku membawa mobil truk ini ke sini hari ini, itu karena aku ingin memberikanmu hadiah, mobil biasa tidak bisa memuat hadiahku, kebetulan aku punya sebuah truk maka aku membawanya ke sini. Aku sekarang akan membukanya dan memperlihatkan kepadamu." Gilson Lee tersenyum dan bersiap pergi membuka truknya. "Hadiah apa? Ayah sudah sangat bahagia jika kamu baik-baik saja. Aku melihatmu tumbuh besar, aku sudah menganggapmu sebagai putra kandungku sendiri. Ayah tidak mau hadiah darimu, cepat masuk ke dalam bersama ayah." Garlin tertawa terbahak-bahak, dia benar-benar tertawa karena bahagia. Hari-hari di mana Gilson Lee menghilang sudah membuatnya sangat khawatir. Sejak dia sembuh, dia menyebutnya setiap hari. Monica akhirnya membawa dia pulang sekarang, dia sama sekali tidak peduli dengan semua aturan, dia hanya ingin melihat anak yang dia rindukan. "Betul, keluarga Swan kami tidak butuh hadiah darimu. Mobil mewahmu tidak bisa memuat hadiah biasa, mungkin itu jeruk dan minuman ya. Hadiah ini simpan untuk Monica dan Angel saja, kami tidak butuh. Mari cepat masuk, kami sudah 1 jam menunggumu, kaki pun sudah pegal." Kakak kedua langsung menarik Gilson Lee untuk membawanya masuk ke dalam rumah. "Bukan, aku benar-benar ada hadiah. Dan aku ingin segera menunjukkan kepada kalian, jika tidak aku takut mereka akan mati lemas di dalam mobil." Gilson Lee tidak berdaya. "Haha, ternyata ayam dari keluargamu ya. Tidak apa-apa, kami juga tidak perlu binatang hidup lagi, waktu itu ibumu menyuruhmu memberikan ayam kepada kami, ibuku kelelahan karena harus menyembelih ayam, kamu jangan memberikan ayam lagi." Kakak pertama juga tertawa, dia menarik masuk dengan kuat. Garlin sangat menyukai Gilson Lee, semua orang menertawakan Gilson Lee dan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Gilson Lee untuk mengambil hadiahnya, mereka langsung menariknya ke dalam. Wakil sekretaris merasa menantu keluarga Swan lumayan menarik, dia sengaja datang untuk melihat keramaian. Garlin sangat merindukan menantunya ini, dia menarik Gilson Lee masuk dan mengobrol selama 1 jam dengan Gilson Lee. Gilson Lee melihat Garlin sangat menyukai Fendi yang dulu, dia tidak tega menyakiti hatinya, maka dia hanya bisa menemaninya mengobrol. Hatinya berpikir bahwa kemarin membiarkan 2 bos penting Justin dan Angga melarikan diri, tapi dia membawakan Dava, Donnie dan Vicky, 3 anggota pasukan hitam penting sebagai hadiah maka ini juga merupakan jasa yang besar. Truknya ada sirkulasi udara, mereka tidak akan mati jika berada di dalam truk itu sebentar. "Fendi, coba kamu lihat, kamu baru datang menjengukku dan aku sudah menyuruhmu mengobrol banyak denganku, kamu pasti merasa bosan kan? Ibumu dan bibi pertama serta bibi kedua seharusnya menyiapkan banyak makanan, aku lihat dulu apa yang bisa aku bantu, kamu mengobrol dulu dengan Monica, ayah akan mentraktirmu makan enak siang nanti." Garlin menepuk tangan Gilson Lee, wajahnya bersinar cerah dan pergi sambil tersenyum. Dia melihat Garlin begitu baik kepadanya, Gilson Lee menghela napas dengan perlahan, dia sedikit iri dengan Fendi. Ketika Garlin baru pergi, Monica menendang Gilson Lee dengan pelan.
Ada apa? Dia tidak menyangka Monica akan menendangnya, mata Jilson Lee sedikit terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menyiapkan hadiah untuk ayahku kemarin? Monica menatapnya dengan tajam. Hadiahku ada di dalam mobil. Jilson Lee berkata. Sudahlah. Monica menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ada apa? Jilson Lee merasa terkejut. Meskipun aku tidak tahu hadiah apa yang kamu siapkan untuk ayahku, aku juga tidak tahu apakah kamu sudah menyiapkan hadiahnya atau belum. Tapi, bahkan jika kamu tidak ada hadiah, aku dan ayahku juga tidak akan mengejekmu. Monica menatap Jilson Lee dengan serius. Aku benar-benar ada hadiah, aku juga menyiapkan 3. Jilson Lee tiba-tiba terdiam. Bocah, wakil sekretaris menepuknya dengan ringan. Ada apa? Jilson Lee melihat ke arahnya. Kamu sangat bagus. Wakil sekretaris mengangkat jarinya, dalam sebulan kamu sudah punya sebuah truk dan bisa digunakan untuk menghasilkan uang, kamu benar-benar sudah sangat luar biasa. Orang lain memandang rendah dirimu, tapi paman memandangmu. Ketika mendengar kata-kata wakil sekretaris, Jilson Lee. Bab 65 Kakek Marah. Fendi yang sebelum ini, sudah dicap jelek. Jilson Lee berpikir, mengapa aku begitu sial, tidak peduli apa yang aku lakukan, tetap akan disalahpahami. Melihat Jilson Lee yang tidak mengatakan apa-apa, wakil sekretaris tersenyum kepada Jilson Lee dan berkata, bocah, kamu yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa, kamu harus mengandalkan istri dan ayah mertuamu. Kamu sekarang sudah sangat luar biasa, kamu sudah punya mobil sendiri, ini berarti kamu ada kemajuan. Jangan takut dipandang rendah oleh orang dan jangan memandang rendah diri sendiri. Hanya dengan truk kecilmu ini merupakan kemewahan bagi banyak orang. Aku yakin kamu bisa maju suatu hari nanti. Wakil sekretaris adalah orang yang ramah dan baik hati, dia selalu mementingkan rakyat di kota ini. Secara pribadi dia adalah kakek dan suami yang baik, terkadang dia suka bercanda. Jilson Lee tidak memandang rendah mobil truknya, dia merasa truk kecil ini sangat bagus, kemampuan benturannya sangat kuat, ringkas dan bagian belakangnya bisa memuat banyak barang. Ketika berada di luar negeri, mobil mewah yang punya bagasinya kebanyakan adalah Mercedes-Benz G63, Cavaliers 15, Cadillac nomor 1 Presiden, jarang yang menggunakan mobil Maybach. Dia melihat wakil sekretaris begitu mengaguminya, dia bahkan tidak mengejeknya karena membawa mobil jelek, Monica dan Garlin juga tidak meremehkannya, jadi dia tidak ingin menjelaskannya. Kakak pertama Monica dan kakak kedua adalah orang-orang sekuler, terserah mereka mau melihatnya seperti apa. Dia sudah membawakan hadiah buat ayah mertuanya, dia harus memberikan hadiahnya hari ini. Jika dia membawa keluar Dava, Donnie dan Vicky, 3 jenderal nomor 1 di kota ini, mungkin orang-orang di sini akan terkejut. Dia melihat ke arah Monica, dia melihat Monica sedang melihatnya yang sedang berbicara dengan wakil sekretaris. Dia bertatapan dengan Monica, dia melihat mata Monica yang dingin, dia tiba-tiba merasa bergetar. Dia pada awalnya ingin mengambil keuntungan dari Monica, sampai sekarang, dia perlahan-lahan berbaur dalam hidup Monica, dia menemukan bahwa dia perlahan-lahan jatuh cinta padanya, dia perlahan-lahan jatuh cinta pada gadis dingin dan baik hati ini. Monica melihat dia menatapnya dengan tatapan yang khusus, perlahan-lahan, mukanya yang putih menjadi merah, dia perlahan-lahan menutupkan kepalanya. Terhadap pria ini, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia menyukainya atau tidak menyukainya, dia hanya tahu setelah dia menghilang dan kembali lagi, dia semakin tidak tahu malu, dia sudah jatuh semakin dalam di dalam dirinya. Waktunya makan. Tiba-tiba, aroma asam manis yang menggugah selera datang dari arah dapur, Garlin membawa sepiring ikan asam manis keluar. Fendi yang hilang akhirnya kembali, bahkan dia mulai ada kemajuan, dia membeli sebuah mobil truk, sekarang keluarga Suan berkumpul semua, suasana hati Garlin sangat baik hari ini. Ketika Garlin baru meletakkan ikan asam manisnya di atas meja, bibi pertama dan bibi kedua juga membawa 2 makanan enak keluar, meletakkannya di atas meja dan berkata, Fendi, ibumu memotong ikan ini sendiri, ayahmu membuat sausnya. Ini adalah masakan andalan ayahmu, dia tahu bahwa kamu sangat menyukainya maka dia membuatkan secara khusus untukmu. Kamu sudah ada kemajuan sekarang, kamu sudah membeli truk untuk bekerja sendiri, kerja baik-baik kelak, jangan membuat ayahmu marah lagi. Ya, bibi pertama, bibi kedua. Jilson Lee menganggukkan kepalanya, dia berpikir bahwa dia sudah menerima istri Fendi, dia akan menerima semuanya. Fendi sudah bersumpah di dalam buku hariannya, dia tidak akan kembali lagi ke keluarga Suan seumur hidup ini, dia sudah tidak menginginkan istrinya lagi, ambil saja jika ada yang mau. Dia tidak tahu ini kata tulus dari Fendi atau kata-kata marah saja, tapi jika Fendi kembali, dia tidak akan menyerahkan Monica kepadanya dan dia akan menggantikannya dengan banyak wanita cantik. Dia akan menggunakan semua yang dimiliki sekarang untuk menukarkannya dengan Monica. Di mana Fendi yang asli sekarang? Apa yang sedang dia lakukan? Segera, meja dipenuhi oleh makanan enak, semua anggota keluarga Suan sudah duduk.
Hari ini adalah reuni keluarga Suan, orang-orang yang datang ada kakek, keluarga paman pertama, keluarga paman kedua, Monica, Garlin, Yulia dan keluarga Angel. Kakek, makan. Angel sangat disayangi, dia langsung mengambilkan sepotong bakut kecap kepada kakek dan meletakkannya di dalam mangkuknya. Baik, baik, terima kasih Angel. Kakek berkata sambil tersenyum, dia sangat menyukai gadis kecil ini. Gilson Lee sudah merasa agak lapar, dia kemarin sibuk dengan Tommy untuk mengambil harta milik Angga, mereka berdua belum tidur dari kemarin malam juga tidak makan. Dia membungkus bos nomor 1 di kota Gambir, sekarang semua kekayaan Angga yang ada di kota Gambir akan menjadi miliknya dan Tommy, semua kekayaannya berjumlah 6 triliun. Menyita properti adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang. Dia bisa mempunyai kekayaan yang luar biasa di luar pulau karena dia mengalahkan banyak orang kuat dan menyita banyak kekayaan dari mereka. Dia baru mengambil sepotong usus dan hendak memakannya, dia merasa suasana di rumah terasa sedikit aneh. Dia melihat sekilas anggota keluarga Suan, dia melihat kakek, bibi pertama, bibi kedua, Yulia, kakak pertama, kakak kedua, mereka semua menatapnya dengan pandangan yang aneh. Mereka menungguku untuk mengambilkan lauknya ya. Gilson Lee tentu saja bukan tidak tahu diri dan kalah dengan Angel yang baru berusia 5 tahun, dia adalah orang yang pintar. Hanya saja dia merasa bingung, dia harus memberikan lauknya kepada siapa dulu. Monica adalah istrinya, menurut aturan dia seharusnya memberikan kepada istrinya dulu, ini berarti dia sayang istrinya, Garlin dan Yulia bisa melihat dia memperlakukan Monica dengan baik maka mereka akan merasa senang. Tapi jika memberikan lauknya kepada Monica terlebih dulu dan tidak memberikan kepada Garlin yang sangat menyayanginya dan kakek yang posisinya paling tinggi di rumah ini maka ini terlihat tidak hormat dengan para penatua. Harus memberikan lauknya kepada Garlin yang sangat menyayanginya atau kakek terlebih dahulu, ini juga sangat rumit. Dia dan Monica masih dalam tahap perkenalan, dia harus banyak memperhatikan Monica. Tidak perlu banyak etiket yang harus dilakukan oleh kakak pertama dan kakak kedua, mereka bisa memberikan lauknya kepada siapa saja dan makan apa saja yang mereka inginkan karena mereka adalah satu keluarga. Menantu yang tinggal di rumah mertua agak sedikit sulit. Dia melihat hampir setengah keluarga Suan sedang melihatnya, Garlin juga melihatnya sambil tersenyum, dia berpikir-pikir dan memberikan lauknya kepada Garlin, kakek segera memelototinya. Dia lalu memberikan lauknya kepada kakek, dia melihat kakak pertama dan kakak kedua melihat Monica dengan pandangan yang aneh, bibi pertama dan bibi kedua sengaja melihat Garlin, ekspresi Garlin sedikit canggung. Setelah dipikir-pikir, dia meletakkan usus itu ke dalam mulutnya sendiri dan memakannya. Dia tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain dulu, dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Tapi setelah sampai di keluarga Suan, dia tampak harus berhati-hati. Ini membuat hatinya merasa kesal, dia bergumam, meskipun aku bermargali, tapi aku juga anggota keluarga Suan maka aku tidak akan sungkan dengan kalian. Bagus. Setelah mendengar kata-kata Gilson Lee, Garlin tertawa terbahak-bahak. Wakil sekretaris melihat itu semua, dia juga tidak bisa menahan tawanya, dia merasa anak ini menjadi semakin menarik setelah menghilang dan kembali lagi. Dia tidak banyak belajar tapi tahu bagaimana menyesuaikan diri. Sembarangan. Prak, terdengar suara kakek meletakkan sumpitnya di meja. Pada saat ini, suasana harmonis keluarga Suan tiba-tiba membeku. Di keluarga ini hanya Garlin yang menyukai Fendi, sebelumnya bahkan Monica dan Angel juga tidak suka dengan Fendi. Kakek sangat membenci Fendi, dia marah karena Gilson Lee bertindak tidak sopan.